Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Purbo Jatmiko, channel seputar dunia akademik dan publikasi dosen. Beberapa minggu yang lalu saya telah membuat beberapa konten pada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentang jabatan fungsional. Ada beberapa video ya, terutama pada perubahan aturan JAD, jabatan akademik dosen, khususnya pada lektor kepala. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Nah, hari ini saya akan share bagaimana ya membuat ya atau menyusun proposal penelitian, karena sedang musim proposal di awal-awal tahun seperti ini ya, baik itu proposal hibah dikti di Bima ataupun proposal pendanaan internal dari masing-masing universitas atau kampus Bapak Ibu. Nah, saya akan share bagaimana kita membangun proposal itu dengan referensi bersumber dari artikel Scopus. Nah, tentu ini membutuhkan membutuhkan alat yang dapat mensupport mentelusuri artikel itu rujukannya memang dari Scopus. Karena itu ya, saya akan menggunakan beberapa EI ya. EI yang pertama adalah EI DeepSeek ya. Saya yakin teman-teman dan Bapak Ibu juga sudah familiar. Ini akan kita gunakan. Jadi ini versi yang gratis ya. Kenapa saya tidak ChatGPT ya? Karena ada beberapa alasan ya. Saya sudah mulai move ya ke sini, meskipun juga masih sering menggunakan ChatGPT, tapi saya elaborasi. Nah, khusus untuk penyusunan proposal ini saya coba bangun outline-nya itu dari DeepSeek dulu ya. Yang kemudian nanti kita akan ke site EI ya. Site EI akan kita bangun nanti referensi dari Scopus. Kemudian yang satu lagi adalah Answer-on-This.io ya. Nanti kita akan membuat ya referensinya dengan bantuan Answer-on-This.io. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu mulai ya lihat draft proposal. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, ini saya coba copy ya judulnya, saya copy. Nah, kita coba prompt di sini ya. Saya seorang peneliti ya. Bantu saya menyusun outline proposal ya, penelitian yang berjudul. Nah, jadi kita paste di sini ya. Pak Ibu teman-teman silahkan dicoba. Kita rapikan dulu sebentar. Nah, oke. Poin-poin harus berupa segitiga terbalik yang fokus membangun proposal topik ini ya. Buatkan outline, buatkan poin yang komprehensif ya, komprehensif. Kita coba. Nah, sekali lagi di kelas saya ya, saya ada kelas, Bapak Ibu bisa cek nanti di deskripsi video. Saya ada kelas asistensi, baik itu penulisan proposal ataupun penulisan artikel ya. Proposal ini berarti banyak, ada proposal mungkin skopnya tesis, disertasi, atau proposal yang lain. Itu saya ada kelas course untuk private ataupun grup ya. Silahkan cek di deskripsi dari video ini. Nah, ini sudah dibuat ya, ini outline ya, outline-nya seperti ini. Dan tentu kalau di kelas saya nanti akan ada materi bagaimana kita fokus membangun outline itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Fokus dengan outline apa yang harusnya ada ya. Nah, ini ada beberapa prompt yang nantinya akan kita juga sampaikan di kelas tersebut. Nah, ini sudah ya. Nah, ini adalah justifikasi kita. Kalau memang ini sudah dirasa memang sudah sesuai ya, tentu kita berarti pertanyaannya adalah paragrafnya ya, paragrafnya. Nah, kalau paragrafnya berarti kita beralih membangun paragrafnya itu ke EI yang lain. Nah, tentu EI yang sangat support, yang kredibel itu harus dipilih oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, ini misalkan saya ambil poin ya. Ini ya, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perilaku. Ini sajalah ya. Menganalisis peran perilaku kerja inovatif dalam transformasi perguruan tinggi swasta. Nah, ini saya copy, saya coba ke site ya, site EI. Ini yang pro ya Bapak Ibu, silahkan berlangganan. Ada juga video tutorial saya, silahkan
Nah, ini kita coba buatkan 3 paragraf yang mendiskusikan ya topik. Ya, topik boleh atau tentang boleh ya, tentang kita paste menganalisis peran perilaku kerja inovatif dalam transformasi perguruan tinggi swasta. Ya, buatkan diskusi penelitian empiris yang telah dilakukan. Nah, ini sebagai perbandingan kita ya, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu apa saja, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi sesuai kebutuhan skema kita, apakah itu fundamental atau apakah itu terapan ya, sehingga nanti alur dan alir dari masing-masing paragraf itu bisa sesuai dengan skema yang kita inginkan. Nah, ini kita coba enter, kita tunggu. Nah, ini kalau kita tidak filter, maka ini referensinya dari artikel biasa. Nah, karena itu sembari menunggu ya, kita filter ya Bapak Ibu teman-teman, kita filter ya. Rujukannya 5 tahun ke belakang ya, misalkan 2020 hingga 2025 misalkan ya. Nah, sini 2020 kemudian 2025 ya. Nah, ini medium dan sebagainya, yang relevan itu boleh ya. Ini yang citation akan lebih baik sebenarnya, jadi isinya jauh lebih berkualitas. Nah, jurnalnya ini jurnal yang Scopus ya, kita ambil Business ya, review ya, review. Nah, sebentar. Entrepreneur ya, bukan ini IWB ya, IWB kita coba jurnal yang Scopus ya, Business Review. Ini Scopus tidak ya, Business Review Simago. Nah, ini cara cepatnya, langsung ketik Global Business Review ya, International Business Review. Kita coba International Business Review, ada tidak? Kita tunggu. Oh, ada ya. Kita lihat ini Q berapa, International Business Review. Nah, ini masih satu ya, masih satu yang, oh ini Q1. Nah, Q1 ya Pak Ibu teman-teman bisa cek masing-masing. Nah, ini nah ini satu, saya coba apply ya. Saya coba, berarti saya hanya memaksa paragraf ini hanya bersumber dari jurnal itu. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan ya, tambahkan tadi di filter tadi itu lebih dari satu. Nah, sambil menunggu ya, wah ternyata tidak ada ya, ternyata tidak ada, berarti kita harus tambah ya, kita harus tambah jurnal yang lainnya ya. Business, coba kita cari yang lain, Business. Oke, kita tunggu Business and Economic Review ya, Business dan Economic Review and Economic Review. Kita coba Simago, apakah ini Scopus? Nah, Scopus juga ya, Scopus juga. Ini Q berapa? Oh, ini Q3 ya, Q3 ya, orange Q3. Oke, tidak apa-apa, kita apply, kemudian kita coba bikin lagi ya. Setelah kita filter, kita coba lagi. Nah, pastikan memang pemilihan ini kira-kira memang ada yang membahas mengenai perilaku kerja inovatif. Nah, kebetulan tadi yang jurnal yang pertama tadi itu tidak ada. Wah, ternyata tidak ada lagi ya. Ternyata tidak ada. Oke. Nah, sebenarnya kalau tidak ada ini berarti saya masih belum optimal mencari mencari jurnal yang memang skopnya seperti itu. Nah, kalau kita coba lain ya, kita coba lain, misalkan coba kita ketik saja ya, buatkan 2 paragraf tentang transformational leadership ya, mudah-mudahan ada. Kita coba tunggu. Nah, mudah-mudahan ada, berarti memang skop itu terlalu apa tadi ya, sepertinya terlalu sedikit ya dipublish. Nah, ini ya,
Ini sudah ada, dan ini sumbernya dari Q1 tadi sama Q3 ya. Nah, kalau kita cek ya referensinya ya. Referensinya Bapak Ibu, oh ini campur ya tadi. Kita fokus ke si Robertson adalah International Business and Review ya. Ini kenapa campur, karena ini diunduh dengan prom yang di atas, karena yang di atas ini tadi belum difilter jurnal internasional. Nah, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua yang tidak kalah bagus adalah di sini ya, di Answer This ya. Answer This ini luar biasa untuk kita bisa mentelusuri artikel ya, referensi dari Scopus. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini kita prom saja ya. Sini ada bantuan promnya, kita klik saja, kemudian kita pilih, kita tulis review tentang inovatif ya, work behavior in higher education ya, in higher education. Nah, ini kita create, kemudian kita filter nanti. Nah, ini yang plusnya, kalau yang Answer This IO ini yang premium ya, ini bisa kita filter ya, kuartilnya ya. Kalau di set tadi hanya memilih jurnal ya, sangat terbatas ya pemilihannya, kita juga harus cari. Nah, kalau Answer This ini bagusnya kita bisa memfilter langsung ya dengan kuartilnya. Ini pun juga kita bisa split untuk ranknya 2020 ya sampai 2025. Kita coba 2025. Nah, ini kita klik, kemudian kita submit. Nah, kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Ini kan menunggu ya Bapak Ibu. Daripada kita menunggu, ini sudah saya coba sebelumnya. Di sini kita bisa pilih APA stylenya. Nah, akan berubah di sini. Dan ini kita bisa unduh ya, unduh lengkap, bisa PDF, bisa dokumen ya, bisa juga di copy. Lebih baik sih diunduh kalau menurut saya. Nah, diunduh cepat sekali mengunduhnya. Kita bisa cek ya referensinya. Nah, apalagi Bapak Ibu bisa mentelusuri nanti determinan ya, karena di sini ada prom bantuan ya, silahkan cek nanti prom bantuan untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian ya, atau faktor-faktor yang dapat kita telusurin dari masing-masing variabel ataupun topik, itu kita bisa dengan mudah. Nah, ini ya contohnya Bapak Ibu. Ini sudah lengkap dengan referensinya ya. Tentu ini dari kuartil 1 dan kuartil 2 yang sudah saya filter tadi. Nah, silahkan dicoba Bapak Ibu, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Tadi saya ulangi, senjatanya adalah DeepSeek AI gratis, kemudian Set AI, kemudian Answer This IO ya, yang tentunya yang premium. Sampai ketemu di konten berikutnya. Silakan Bapak Ibu cek konten-konten edukatif saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.